Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita mulai dari jenis-jenis hewan, sifat-sifatnya sudah kita kenal. Ya. Dari awal konsep sudah kita bahas latar belakang konsep panas dingin dari Al-Qur'an, mengambil ibrah dari mana? Dari hadis, juga dari ucapan para ulama al-mutaqaddimin, juga al-mutaakhirin. Dan kita ingin mengulang sebelum masuk pada halaman berikutnya. Coba Anda lihat ringkasan pada halaman 96. Pada ringkasan tersebut ya, dari materi-materi yang sebelumnya, sehingga bisa kita simpulkan jenis-jenis protein hewani yang sifatnya panas dan sifatnya dingin. Anda bisa lihat pada halaman 96 disebutkan bahwasanya protein hewani yang sifatnya panas, dan kita mengacu pada bukunya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Anda lihat yang sifatnya panas diantaranya kuning telur, ikan asin, kambing, anak sapi, kuda, unta dan anaknya, kadal Arab, dob, kemudian juga rusa, kelinci, zebra, daging yang diawetkan, ya, baik dari hewan laut ataupun hewan darat, kemudian burung, ayam jago, ayam hutan, angsa, bebek, burung merpati dan burung lainnya, belalang, lemak gajah, ya. Ini kami sebutin ini karena memang yang mengacu pada kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, untuk memudahkan pendekatan kita yang ada di Indonesia dari daging-daging ini, kalau misalnya konturnya seperti yang disebutkan ini, maka itu sifatnya adalah panas. Sifatnya adalah panas. Kemudian yang bersifat dingin seperti putih telur, ya, putih telur, ikan segar, juga sapi tua atau sapi dewasa, itu sifatnya dingin. Nah, adapun anak sapi atau ejel itu bersifat panas. Barakallahu fikum. Kemudian pada halaman 105 Anda lihat ini adalah rangkuman kajian kita yang terakhir juga. Nah, pada 105 Anda bisa lihat dari sayuran dan buah. Dari sayuran dan buah Anda bisa lihat, perhatikan. Ya, dari sisi yang panas kita lihat diantaranya contohnya 3 jenis kurma setengah matang atau matang bersifat panas. Ya, yang mana kurma ini masuk pada tahap yang dinamakan dalam bahasa Arabnya busr. Busr itu kurma yang masih warna kuning atau warna merah. Ya, kemudian rutob. Rutob ini termasuk tahap setelahnya, dia berwarna agak kecoklatan dan lembek, ya. Rasanya mendekati rasa sawo matang, ya. Kemudian tamar ini baru proses menjadi kurma kering. Proses menjadi kurma kering. Barakallahu fikum. Kemudian sayuran yang lainnya masuk terong, ya. Ini juga terong termasuk kategori panas. Juga buah tin, kemudian sayur, kalau di tempat kita buah termasuk buah durian, buah nangka. Nah, adapun kalau kedokteran Cina menyebutkan warna itu juga pengaruh dari menentukan panas dingin. Seperti mangga, karena warnanya kuning maka sifatnya panas, dan dia jauh dari tanah, lebih tinggi dekat matahari, maka dia sifatnya panas. Itu teori kedokteran Cina klasik. Nah, kemudian juga bawang putih, bawang merah ini juga termasuk panas karena kita tahu rasanya memang menghangatkan tubuh. Kemudian juga delima, kismis, pisang, ya. Kemudian anggur, adas, dan sayurnya juga seledri, kemudian daun bawang. Ini berarti termasuk panas. Nah, termasuk panas. Adapun
teori yin dan yang, seledri ini dikategorikan yin, dikategorikan dingin. Sekali lagi, untuk menentukan panas dingin memang sering terjadi perbedaan. Ya, kita bisa mengetahuinya dari apa? Rasa kita pada tubuh, menghangatkan nggak di tubuh, seperti itu. Nah, dan sesuatu yang memang kalau nggak datang dalil dari Allah dan Rasulnya, sesuatu itu bisa diterima dan bisa ditolak. Ya, sesuatu itu bisa diterima, bisa ditolak. Kullu qaulin, ya, kullu qaulin yuqbal wa yurad. Setiap ucapan itu bisa diterima, bisa ditolak. Ya, illa sahib hadzal qabr, kata ulama salaf. Kecuali penghuni kuburan ini, yaitu kuburannya Nabi. Ucapannya nggak bisa ditolak. Nah, karena dari wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan manusia bisa benar bisa salah. Nah, jadi kalau beda pendapat, ada perbedaan pendapat, kita berdada lebar aja. Dan kita slow aja, nggak usah terlalu streng, ya. Ini semuanya ini adalah ijtihadnya mereka untuk menentukan panas dingin, karena nggak datang kepadanya dalil khusus. Nabi nggak menyebutin ini sifatnya panas, ini dingin. Yang disebutin Nabi terang-terangan, ya, dengan lisannya, salah satunya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadits Aisyah radhiyallahu anha tatkala Rasulullah makan kurma dan semangka, kurma rotob dengan semangka, Nabi dengan lisannya mengucapkan dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Daud ini. Ya, kata Rasulullah, nadfa'u harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Kita netralkan panasnya ini, yaitu kurma, dengan dinginnya semangka. Dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Nah, dengan panasnya kurma. Juga diantaranya seperti demam. Ya, bahwasanya al-harara wal humma, ya, min fahi jahannam, termasuk dari hembusan api neraka. Fabriduhu bil ma, maka dinginkan dengan air. Ya, dinginkan dengan air. Itu salah satu contoh saja, hanya salah satu contoh. Nah, yang betul-betul datang dari lisannya Nabi SAW. Adapun selainnya, silakan berijtihad. Ya, cari mana kira-kira panas, mana kira-kira dingin. Barakallahu fikum. Kalau kita lihat barakallahu fik, ya, memang you are what you eat itu sangat penting sekali. Tubuh kamu adalah dari hasil apa? Makanan kamu. Makanya sebagaimana dalam kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan, ya, yang didapat sesuai dengan amalannya. Sama, tubuh kita yang didapat sesuai dengan makanan kita. Mayoritasnya apa? Mayoritasnya apa? Nah, dari kaidah ini, maka, ya, sifat tubuh kita terlihat dari makanan yang kita makan. Lihat, kalau orang yang tipenya panas, hobinya makanannya panas-panas. Ya. Orang yang tipenya panas, hobinya dia suka makan yang panas-panas. Ya. Karena hobinya suka makan panas-panas dan dia memang orang panas, akan muncul nanti penyakit yang sifatnya panas. Ketika muncul seperti demikian, berarti obatnya adalah yang dingin-dingin. Ya, adalah yang dingin-dingin. Ini konsep. Nah, ini adalah konsep. Sehingga apa? Memudahkan kita. Lihat, orang subhanallah tipe panas, ya. Dia ini subhanallah suka makan yang panas-panas. Ya karena tadi di al-jaza' min jinsil amal. Memang cocok dengan kesukaannya. Nah, maka untuk menetralkannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbih. Nah, subhanallah bahwasanya apa? Segala sesuatu itu dihancurkan. Dihancurkan dengan apa? Dengan berpasangan. Kalau ada panas, dihancurin dengan dingin. Nah, juga sebagaimana surat Yasin ayat 36, ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ini konsep. Ya, maka sebenarnya teori ini sangat simpel, nggak usah dibikin susah. Nggak usah dibikin susah. Nah, barakallahu fik. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Kemudian untuk yang dingin, untuk tipe dingin disebutkan diantaranya
dari jenis buah-buahan 3 jenis kurma di awal yang masih hijau. Ya, 3 jenis kurma di awal itu seperti apa? Ada 3 proses seperti at-talaq, al-balah, al-khulal. Talaq itu masih mayangnya. Ya. Kemudian balah itu hijau kecil sekali. Kemudian khulal mulai hijau agak besar sebelum busar. 3 proses kurma ini yang di awal yang warnanya masih hijau itu sifatnya dingin. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada orang yang makan kurma kering atau kurma tamar, kemudian giginya sakit, gusinya ngilu, tenggorokan sakit, lambungnya sakit, maka penawarnya adalah kurma yang mentah. Karena kurma yang kering tadi, ya, tamar tadi sifatnya panas, kurma mentah sifatnya dingin. Tapi di negeri kita sulit didapat, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya kurma ini adalah termasuk sebagaimana disebutkan hadis Nabi SAW, termasuk yang dia termasuk yang buah-buahan yang tumbuh yang keluar sepanjang masa. Maksudnya lebih panjang masanya. Ya. Makanya ada kaidah yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, janganlah makan kecuali pada musim di daerah tersebut. Ya. Katakan seperti musim di negeri kita. Ya. Kalau kita nggak musim mangga, katakan mangga, maka nggak perlu kita ekspor mangga dari Thailand, dari Filipina, dari Vietnam, nggak perlu. Karena musim yang ada di tempat kita, ketika nggak muncul mangga, tubuh itu nggak cocok untuk konsumsi mangga. Ketika muncul mangga, maka tubuh kita cocok untuk konsumsi buah yang ada di tempat kita. Nah, lantas bagaimana dengan kurma? Nah, ini termasuk kekhususan kurma. Kurma itu muncul hampir sepanjang tahun. Ya, apalagi kalau pas memang musimnya musim panas, betul-betul kurma itu paling banyak. Ya, kurma paling banyak. Kenapa? Karena dia ini memang sangat produktif ketika di waktu sangat panas. Nah, barakallahu fikum. Kemudian rahmatullah terkait dengan biji kurma. Ya, kurmanya sifatnya panas. Tapi biji kurma ini sifatnya dingin. Biji kurma ini sifatnya dingin. Nah, makanya biji kurma sangat bagus sekali untuk apa? Untuk kasus darah tinggi. Ya, biji kurma juga termasuk delima, ya, termasuk bukan delima, maksud saya bidara, ya, buah bidara dan bijinya itu sangat bagus untuk mengatasi diantaranya darah tinggi. Karena apa? Sifatnya dia yang dingin. Kemudian juga semangka juga dingin. Semangka juga dingin, timun dingin. Kemudian kismis tadi disebutin panas. Tapi biji kismis sifatnya dingin. Dengan teori ini Anda sangat simpel sekali untuk mengetahui atau mengobati penyakit yang sifatnya panas, cari aja dingin. Misalkan darah tinggi panas, cari yang sifatnya dingin. Ya, misalkan konsumsi kopi biji kurma. Ya, konsumsi kopi biji kurma. Nah, itu untuk terapi darah tinggi misal. Nah, barakallahu fikum. Dia juga biji kurma juga bagus untuk mengatasi kasus seperti gangguan pada liver. Ya, gangguan pada liver. Nah. Baik, halaman berikutnya. Silakan Anda lihat halaman 106. Halaman 106. Ibnu Qayyim membahas tentang kurma, ya, tentang kurma. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata sebagian kedokteran Islam bahwasanya Nabi SAW menganjurkan untuk makan balah. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim. Dalam kedokteran Islam bahwasanya Nabi SAW menganjurkan untuk makan balah. Balah itu kurma yang masih hijau. Talaq balah. Ya, proses kedua. Nah, dengan tamar proses ke-6, proses terakhir, yaitu kurma kering. Balah itu sifatnya dingin dan tamar sifatnya itu adalah panas. Nah, dan tidak menganjurkan makan busur kurma, ya, dengan tamar.
Nabi tidak menganjurkan untuk makan busur dengan tamar. Busur itu apa? Kurma yang warnanya kuning atau merah. Ya. Kurma warnanya kuning atau merah itu jangan dinamakan rutob, itu busur. Salah kaum muslimin yang mengatakan kurma rutob itu masih kuning merah, itu bukan rutob, namanya busur. Ya. Ini sering beredar di negeri kita untuk beli rutob katanya. Ini bukan rutob, namanya busur. Nah, rutob itu kuning merah berubah menjadi kecoklatan, lembek. Itu baru rutob. Namanya rutob kurma lembek, kurma basah. Nah, setelah kering baru tamar, ya. Kata Ibnu Qayyim, ya, tidak menggabungkan, yaitu Rasulullah tidak menggabungkan kurma busur warna kuning atau merah dengan kurma kering. Ya. Begitu pula kurma rutab berarti juga panas. Dengan kurma kering nggak digabungin. Karena jadinya apa? Ketemunya panas, ketemu panas. Ya. Beliau sebutkan, ya, karena balah itu sifatnya dingin kering, ya. Dingin kering, sedangkan tamar itu panas lembab. Ya, makanya dianjurin untuk makan balah sama tamar. Ya. Kalau busur, rutab sama tamar jangan digabungin bersamaan karena semuanya ketemu panas. Ya. Tetapi yang digabungin apa? Balah dengan tamar. Balah itu kurma yang warna hijau. Digabungin dengan yang sifatnya dia dingin, digabungin dengan tamar, kurma yang kering. Coklat atau hitam, warna kering, ya, yang sifatnya adalah panas lembab. Busur tadi sifatnya adalah dingin kering, ya, dingin kering. Itu apa tadi? Balah. Ya. Kemudian rutabnya tadi sifatnya panas lembab. Nah, panas lembab barakallahu fik. Dan tidak seyogyanya dari sisi kedokteran untuk mengkombinasi dua makanan yang sama-sama sifatnya panas atau sama-sama sifatnya dingin. Masya Allah, gamblang sekali penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, bahkan beliau sebutkan dalam Zadul Ma'ad, bukan kebiasaan Nabi untuk mengkombinasi dua sifat makanan yang satu jenis. Nah, misalkan panas sama-sama panas, makanan yang keras ketemu keras. Ya, tapi seringnya menggabungkan dua sifat makanan yang berbeda, yang berlawanan. Misalkan ada makanan panas ketemu dingin, ya, kering ketemu lembab, ya, atau misalkan seperti dalam contoh yang diucapkan Ibnu Qayyim, ketika campur balah dengan tamar, balah itu kurma yang masih mentah, yang warna hijau, ya, proses kedua, dan dia sifatnya dingin kering, dicampur dengan kurma, yaitu kurma kering, tamar, yang sifatnya panas lembab. Dingin kering dicampur dengan panas lembab, ya. Atau ada makanan yang lembek dicampur dengan makanan yang keras, ya, itu seperti demikian. Nah, barakallahu fikum. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau tidak menyebutkan dalil yang rinci. Beliau hanya mengumpulkan yang sebelum-sebelumnya dan beliau menyimpulkan. Barakallahu fikum. Dan keumuman manfaat tiga jenis kurma matang atau setengah matang ini, yaitu keutamaan kurma yang tadi busur, ya, yang apa tadi busur, kemudian rutab dan tamar ini adalah untuk menambal luka pada bibir, stomatitis sariawan. Ya, ada namanya stomatitis Vincent. Wah, ini sangat parah sekali, ini banyak banget ini warna putih-putih seperti nanah, bekas luka-luka, ya, di bibirnya. Kena sikat gigi dikit langsung luka, ya. Kena gigit sedikit langsung luka dan langsung membentuk luka yang sariawan dan parah, bahkan sulit untuk bicara, sebagian mereka sulit untuk membuka mulut. Nah, ini juga bisa menggunakan apa? Menggunakan busur, ya, rutab dan tamar. Tiga jenis kurma yang apa? Yang sudah tiga proses yang paling akhir, yaitu apa? Busur, rutab dan tamar. Busur, rutab dan tamar. Nah, ini juga untuk mengobati lambung, tuka pada lambung. Kalau ada ulcus pepticum, luka pada lambung, kurma ini sebenarnya adalah obatnya. Kurma adalah obatnya. Ya, kalau di apotik, kalau di berobat ke dokter mungkin dikasih sirup sukralfat yang warnanya merah pink, ya, merah muda. Nah, untuk menambal luka pada lambung misalkan. Kalau sayuran di negeri kita
Anda bisa menggunakan sayur namanya sayur okra. Ya, okra. Anda bisa dapatin tuh. Masya Allah, bahkan di Jawa Timur untuk makanan kambing. Padahal nih okra nih mahal nih. Dan manfaatnya Masya Allah, pada okra itu ada lendir-lendirnya, yang lendirnya berfungsi untuk menambal lambung yang sudah luka, ulcus pepticum. Ya. Ibnu Qayyim juga menyebutkan nasi. Nasi itu ya juga bisa untuk menambal lambung. Tapi dengan catatan nasinya agak lembek. Ya. Jangan terlalu memasak nasi yang kering. Dan dia juga bisa untuk menambal lambung. Ini dari kedokteran klasik. Nah, makanya hati-hati kalau ada orang punya masalah lambung, pertamanya gastritis. Hanya ada seperti asam lambung yang naik, ya, asam lambung yang meningkat. Dan di lambung ini ada 5 enzim di lambung, ya, ada renin, ada pepsin, ada HCl, ada lipase, ada gastrin. Ini semua untuk mencerna makanan. Makanya kasih kesempatan lambung untuk mencerna makanan. Ya, kalau ada makanan yang masuk, biarin dicerna sama mereka. Nah, dicerna sama enzim-enzim ini. Makanya ketika sambil makan, jangan sambil minum. Ketika Anda seusai makan, jangan langsung minum. Kata Ibnul Jauzi, sebagaimana dikutip dari kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, punya Ibnu Muflih, ya, termasuk ulama kurun 700 Hijriah, dikatakan bahwasanya ya antara makan dan minum itu dikasih jarak. Jangan langsung fi aqibit ta'am, jangan langsung minum. Kenapa? Fa innahu min ajwadit tib. Ya. Karena yang demikian itu didapati apa? Ilmu kedokteran yang paling baik, yaitu tidak makan sambil minum atau tidak minum langsung seusai makan. Nah, itu ada padanya rahasia. Dan enzim-enzim ini kasih kesempatan untuk mencerna. Kapan minumnya? Minumnya ya minimalnya 30 menit setelah makan. 30 menit setelah makan. Nah ini rahmatullah kasih kesempatan 5 enzim untuk menghancurkan makanan. Ya. Kalau kita sering salah pola makan, tidak dikasih jarak, ya. Kemudian makanannya satu jenis saja. Kemudian makannya sering keluar dari jam-jam rutinnya dia, biasanya makan siang jam 1, terus dia mengubah menjadi makan siangnya jam 2:30 misalkan, ya. Yang mana jam 1 itu jam yang paling cocok untuk lambung, pencernaan. Kemudian juga makannya di luar jam-jam, seperti misalkan makan kebiasaan di atas jam 10 malam, jam 11 malam, saat pencernaan sedang istirahat. Akhirnya lambung akan bermasalah. Belum lagi ini faktor dari luar yang membuat masalah pada lambung. Belum lagi ada faktor dari dalam. Faktor dari dalam yaitu kejiwaan. Ya. Faktor dari dalam yaitu kejiwaan. Depresi, stresnya dia bisa menyebabkan asam lambung meningkat. Subhanallah. Nah, ini keagungan yang Allah cipta. Subhanallah. Dari lambung. Ini kita masih ngomong lambung saja. Cocok juga masuk dalam ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami telah ciptakan manusia ini dalam keadaan apa? Sebaik-baik, yaitu penciptaan. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya At-Tabari, juga Imam As-Sa'di mengatakan yaitu sebaik-baik penciptaan, maksudnya adalah sebaik-baik as-surah wal qamah. Sebaik-baik anatomi organnya dan fisiologi dari organ tersebut, fungsi dari organ tersebut. Subhanallah. Ya, yang belum lagi lambungnya itu punya 3 lapis. Sehingga kalau Anda sakit gastritis, ya, lambung itu kuat. Tapi kalau tetap Anda mengulangi sebab-sebab terjadinya asam lambung meningkat, enzim-enzim ini kacau di dalam tubuh, lama-lama akan mengikis kulit lambung. Makanya ada 3 lapis. Benteng pertama, kulit pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Ya. Jadi kalau masih bandel dengan pola makan yang nggak benar, lapisan itu akan lapisan pertama doang. Ketika kita nyeri, kesakitan, jantung berdebar, nyeri ulu hati, ya, kemudian bahu tegang, kepala pusing, itu alarm bahwasanya lambung Anda bermasalah. Jangan biarkan terus-menerus, saatnya cepat diobatin. Kalau masih tetap bandel, luka tadi akan semakin masuk ke dalam. Ya.
Ya, coba kalau bayangkan lambung cuma satu lapis, apa jadinya kalau Allah jadikan satu lapis? Langsung jebol. Ya, nggak ada alarm baru sedikit sudah jebol. Makanya dikasih alarm, ada saraf-sarafnya juga di situ untuk ada refleks rasa sakitnya. Kalau masih bandel, luka semakin dalam. Ya, jadi habis gastritis, asam lambung meningkat, udah nyeri, ya masih bandel, timbullah luka pada lambung atau ulcus pepticum. Ulcus pepticum. Kalau masih nggak diobatin juga, ulcus pepticum ini akan berubah menjadi apa? Perforasi lambung. Lambungnya lubang, lambungnya jebol. 3 lapis sudah ketembus, baru masuk peritoneum. Ya, peritoneum. Ya, baru masuk rongga perut. Akhirnya apa? Harus operasi. Ya, karena subhanallah akhirnya apa? Akhirnya masuk ke bukan pada usus, pada rongga perut. Akan menginfeksi diri dia. Ini ciptaan Allah. Belum lagi kalau kita tadabburi, ya apa tadi? Bentuknya lambung. Ya, bentuknya lambung, masya Allah, seperti huruf J. Seperti huruf J. Dari atas, melengkung ke sebelah kiri sedikit, kemudian balik ke kanan, ke atas sedikit. Subhanallah. Ini rahimakumullah, ciptaan Allah. Ya. Jadi makanan itu turun. Habis turun, nanti siap dia dicerna dengan 5 enzim tadi itu. Ya. Kemudian saat itu akan menjadi kimus. Kimus apa? Setelah melalui enzim-enzim tadi, makanan yang masuk dalam perut kita akan apa? Jadi seperti kimus. Kimus ini seperti bubur warna putih, seperti warna susu. Ini bahasanya Ibnu Qayyim mengambil dari kedokteran Yunani. Kimusat. Dan bahasa medis sekarang dinamakan CIM. Ya. Sehingga kalau sudah hancur, dia siap masuk pintu yang sangat kecil, namanya sphincter pylori. Yaitu katup pada usus, pada pilurus. Katup pilurus, kecil sekali. Sehingga makanan sudah hancur dan masuk, sudah siap, sudah lembut. Bayangin kalau Anda makan sambil minum, atau habis makan langsung minum, apa yang terjadi? Makanan belum hancur. Mungkin masih 2/3 hancur. Mungkin masih separuh hancur. Ya. Mungkin masih 1/3, 1/4 hancur. Masih dalam keadaan sebagainya keras. Masuk dalam katup yang kecil tadi. Gak seperti kimus tadi. Apa yang terjadi? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan merusak yaitu pintu katup pilori. Ya. Kata Ibnu Qayyim, yufsidu famal mi'dah. Yufsidu famal mi'dah, akan merusak mulut usus, yaitu sphincter pylori, yaitu katup pylori, akan rusak. Bayangin kalau rusak. Dan ini akan menyebabkan, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad jilid keempat, akan terjadi qulaj. Qulaj yaitu seperti apa? Seperti kolik abdomen. Nyeri perut yang sangat hebat, hilang timbul. Apa? Gara-gara pola makan. Ya Rabb, subhanallah. Nah, kembali lagi rahimakumullah jami'an. Maka tadi ternyata kurma ini bisa untuk tukak lambung. Kurma bisa untuk tukak lambung. Kita lanjutin halaman 107, Anda lihat. Nah, juga kurma ini bisa untuk ngobatin diare. Nah, kenapa demikian? Orang kalau diare, panas tubuh itu hilang. Karena keluar cairan dia, elektrolit keluar. Ya. Nah, saat elektrolit itu keluar, ya panas keluar, tubuh akan berubah menjadi dingin. Saat itu dia butuh pemanas, di antaranya kurma. Dia juga mengandung vitamin, masya Allah, mineral juga ada. Pokoknya ajib dah kurma itu. Semua vitamin ada, kecuali 2 vitamin gak ada dalam kurma. Mineralnya ada, unsur panasnya ada, masya Allah. Nah, maka sangat bagus untuk membantu diare. Diare, minum sari kurma. Itu juga bagus. Nah, ada pun datangnya dari Nabi SAW, kalau orang diare, diresepin atau dianjurin oleh Nabi SAW untuk minum madu. Kenapa? Karena madu sifatnya juga panas. Karena diare itu dingin. Ya, makanya sebagaimana datang dalam riwayat Imam Muslim, saat ada seorang
sahabat yang diare, ya temannya nyampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi menganjurkan kepada dia apa? Iski asalan. Kasih dia madu. Kemudian dianjurin kasih madu. Ternyata diarenya masih. Kemudian kata Rasulullah, iski asalan. Kasih dia madu lagi. Artinya dosisnya ditambah. Ya. Kemudian kembali lagi kepada temannya, ternyata masih diare ternyata. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, iski asalan. Tambah lagi dosisnya madu. Berarti menunjukkan di sini obat itu butuh dosis. Nah, makanya Nabi bersabda, ma'anzalallahu da'an ila anzalallahu syifaan. Gak akan diturunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Fa'idha usiba dawa'ud da' buri'ah au bari'a min. Nah, dan jikalau obat itu cocok, dosisnya pas, cocok untuk sifatnya, misalkan ada penyakit panas, kasih dingin, dingin kasih panas, itu pas, ya. Dosisnya juga pas, diagnosanya pas, sifatnya apa udah ketemu, maka saat itu akan sembuh dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian ahibati fillah, juga di antara manfaat kurma untuk menambah gairah pasutri, pasangan suami istri. Nah, kenapa? Karena kurma sifatnya panas. Kurma sifatnya panas. Nah, untuk gairah pasutri butuh pemanas dalam tubuh. Belum lagi kurma diantaranya untuk meningkatkan hemoglobin. Juga kurma ini juga sifat panasnya untuk menambah panas ginjal kita. Nah, juga kurma ini, masya Allah, ya banyak vitamin dan mineralnya. Juga kurma ini, masya Allah, 3 biji kurma sama dengan kalorinya 1 piring nasi. Ya Allah, ajib. Nah, ini unsur panas ini dibutuhkan bagi mereka-mereka pasutri. Nah, dengan kandungan kurma ini, diantaranya untuk menambah darah, juga menambah api, ya, kekuatan, ya, maka dia untuk menambah darah plus melancarkan peredaran darah, termasuk peredaran darah ke alat vital. Ya, makanya banyak yang terjadi seperti kasus impoten, seperti kasus ejakulasi dini, ya seperti frigid ini, ya. Itu masalahnya apa? Masalahnya pengapian dia kurang. Sehingga pengapian yang kurang dari ginjal, kurang menghantarkan, memasok darah ke seluruh tubuh, termasuk ke alat vital juga berkurang. Itu di antara unsurnya. Juga penyebab yang lainnya juga kencing manis. Kenapa orang kencing manis sering terjadi impoten? Kenapa? Karena api di ginjal sudah lemah. Api di ginjal lemah. Nah, sehingga rata-rata orang kencing manis impoten, larinya ke impoten. Kemudian juga kenapa orang yang obesitas juga kadang lemah? Ya, nggak semuanya ya, kadang lemah. Kenapa? Karena banyak pembuluh darah di perut yang tertindis. Yang harusnya lancar lari ke alat vital, tertindis. Paling enak makanya sehat walafiat. Tubuh yang ideal itu paling enak. Ya, tubuh yang ideal itu paling enak. Anda yang gemuk, pakai pola makan panas dingin, biar turun ke ideal. Anda yang kurus, pakai pola makan panas dingin, biar naik ke berat badan ideal. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian rahmatullah berikutnya, di antara manfaat kurma, dan terkhusus pada kurma kering, dapat menguatkan liver. Ini ada yang tanya barusan hepatitis gimana? Ya, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sirosis bagaimana? Nah, dan subhanallah, ulama-ulama klasik tidak membahas dari sisi virus. Ya, virus, bakteri, jamur nggak dibahas. Bahasa mereka bukan bahasa virus, bakteri dan jamur. Nah, cuma baru muncul istilah ini pada kurun ke-19. Kenapa? Setelah ditemukan mikroskop dan lain sebagainya, mereka terus kemudian meneliti lebih dalam tentang adanya virus, bakteri, dan jamur. Nah, alhasil liver ini tabiatnya sebagaimana disebutkan kedokteran Arab klasik, Ibnul Qayyim, juga kedokteran Cina dan kedokteran Yunan, bahwasanya yang paling cocok untuk liver, untuk limpa adalah yang manis-manis. Makanya kalau ada orang kena hepatitis, dianjurin sama Pak dokter Anda, ya, untuk apa? Konsumsi yang manis-manis.
Ya. Kalau teorinya dokter dari mana? Mereka dari kebiasaan saja. Tapi kalau teori kedokteran klasik disebutin bahwasanya yang paling disukai liver adalah yang manis-manis. Ya, makanya ketika perut kosong konsumsinya manis-manis. Jangan bangun tidur minum rendaman jeruk nipis, rendaman jahe, rendaman ini dan itu. Jangan. Nah, pilih yang manis, jangan pilih yang pedas, jangan pilih yang masam, ya, jangan pilih yang pahit. Bangun tidur pilih yang manis. Nah, kebiasaan Nabi SAW ketika bangun tidur, ya, Nabi itu diantaranya minum air nabit, ya, rendaman kurma, masya Allah. Juga Nabi kalau sahurnya apa? Sahurnya kurma. Paling sering Nabi sahurnya kurma. Nah, bahkan Nabi bersabda dalam riwayat Abu Daud, ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma. Begitu pula Nabi bahkan menyebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, sampai Nabi bersabda, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadhurruhu fi dzalikal yaum as-sihr wala sum. Ya, barang siapa yang setiap pagi makan 7 kurma ajwa, dalam lafaz yang lainnya 7 kurma, enggak disebutin ajwa, sehingga ulama berpendapat walaupun bukan ajwa juga bisa masuk keutamaan. Ya, adapun riwayat Bukhari dan Muslim ini jelas kurma, Imam Bukhari ini jelas kurma ajwa. Nah, maka barang makan 7 kurma ajwa ini maka tertolak darinya, ya, dari diri dia itu untuk menangkal apa dengan 7 kurma ajwa, untuk menangkal sihir dan menangkal racun. Dalam riwayat Imam Bukhari menyendiri disebutkan ilal lail, yaitu dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam, masya Allah. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Ya. Kemudian juga Nabi SAW ketika buka puasa. Ketika buka puasa, menu pilihan Nabi SAW sebagaimana datang dari Anas bin Malik, dari Aisyah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi bukanya dengan kurma rutab. Ya. Kalau nggak ada ya kurma kering. Kalau nggak ada baru air. Nah, kemudian juga ketika Nabi mentahnik bayi, Nabi SAW pilihannya adalah kurma. Ya, pilihannya dengan menggunakan kurma. Kata Imam Ahmad, kalau nggak ada kurma bisa menggunakan madu. Kalau nggak ada madu bisa menggunakan sukar. Sukar di masa lalu jangan diartikan gula pasir. Di masa lalu kalau bilang sukar artinya kosbus sukar, yaitu pohon tebu. Nah, berarti ada di Arab itu walaupun panas gitu ada pohon tebu dari masa lalu, dari zaman Nabi sudah ada. Nah, ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Ketika perut kosong gini, ya yang manis-manis. Jangan pagi-pagi makan rujak. Bangun tidur minum rendaman jeruk nipis, minum rendaman brotowali, minum rendaman sambiloto misalkan. Jangan, ya. Jangan juga minum rendaman cabai, jangan. Minum yang manis-manis. Nah, jangan rasa yang lainnya. Kemudian rahmatullah, liver, makanya liver sukanya yang manis-manis. Liver sukanya yang manis-manis. Nah, misalkan cari yang manis-manis apa untuk liver, silahkan. Kemudian juga simak di kajian IG kami, simak kajian pengobatan yang aneh dengan meletakkan dubur burung merpati di puser. Ya, ini antara ulama dan dokter pro dan kontra. Ya, tapi kembalinya apa? Al-ibra bil haqa'iq. Pro dan kontra. Ya, tapi al-ibra bil haqa'iq. Hakikat yang bisa diambil, ya, yaitu yang bisa diambil intinya dari hakikatnya. Ternyata banyak yang sembuh, masya Allah. Ya, ternyata pusar kita masih berfungsi. Ya, pusar kita masih berfungsi sampai detik ini. Ya, dalam pengobatan Cina digunakan pusar ini masih untuk terapi. Ya, seperti untuk menghilangkan racun, untuk mengobatin pusing karena uap yang berlebihan di kepala. Dan itu teorinya memang pusing karena uap yang berlebihan di kepala. Nah, dalilnya mana? Hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad disahkan Syekh Albani rahimahullah. Ketika Nabi melihat seorang badu yang enggak pernah pusing, orang badu tanya apa itu pusing. Kemudian Nabi menjawab, rihun ya'taridu fil ra's wa yadribu al-uruq atau al-asab. Ya,
Dia adalah angin yang berputar-putar di kepala dan dia menyerang pembuluh darah atau saraf. Ya. Nah, dia neken sehingga dia pusing. Makanya di antaranya untuk menghilangkan uap. Uap itu dari mana uap terjadi? Uap terjadi dari perut. Lantas dari mana uap terjadi dari perut ini? Karena makanan yang kita makan. Nah, kebiasaan makan yang salah menimbulkan uap. Sehingga terjadi pusing, sakit mata, sakit pilek, kemudian suara ngorok, kemudian infeksi paru-paru, kemudian nyeri pada dada, sakit jantung. Ternyata disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sebabnya adalah uap angin dari perut kemudian naik ke atas. Barakallahu fikum. Makanya orang Cina menggunakan apa? Pusar ini sebagai terapi. Di antara yang mereka gunakan, yang pernah kami praktekkan juga, jahe di slice. Ya. Jahe di slice yang tipis, kemudian dilubangi dengan garpu. Setelah itu diletakkan di atas pusar. Setelah itu diletakkan di atasnya daun baru Cina atau bahannya moksa. Dan kemudian dibakar di atasnya. Ini masih jadi terapi. Nah, kemudian kalau kami ketika di Arab, ya mereka menggunakan cara yang lainnya seperti dubur merpati. Apalagi dubur merpati yang kuat yang biasa untuk perlombaan. Karena fisiknya semakin kuat. Kalau nggak ada merpati biasa. Nah, hisapan dubur ini ternyata juga menghisap hawa-hawa yang ada di perut. Nah, dengan proses vakum. Ya, subhanallah naasnya hewan ini sampai mati. Nah, semakin banyak racun, semakin kerusakan parah pada liver, semakin cepat matinya merpati. Ya, apakah boleh terapi seperti ini? Kami sudah tanyakan para ulama, boleh. Lantas bagaimana dengan matinya merpati? Matinya merpati untuk mengobati dia lebih manfaat. Ya, karena nyawa manusia lebih manfaat. Nah, barakallahu fikum. Ini ternyata dipakai. Nah, adapun kedokteran modern menolak. Nah, ini pengobatan nggak masuk akal. Nah, memang ada seni pengobatan yang nggak bisa dipaksakan. Jangan dipaksalah. Kalau kedokteran klasik ada seperti itu, nggak masuk teori kita, tapi sudah teruji coba, ya jangan dipaksakan untuk harus mencocokkan teori kedokteran modern. Jangan. Karena ada beberapa teori kedokteran klasik yang aneh, tapi mujarab. Di masa lalu nggak ada laboratorium. Nggak ada di masa lalu MRI. Nggak ada ronsen, nggak ada. Tapi mereka sudah melalui tajrubah. Bukan berarti kedokteran di zaman lalu itu kedokteran yang terbelakang. Justru kedokteran Arab terdepan. Sampai ketika perang dengan Romawi, perang dengan Cina, banyak kitab-kitab ahli pengobatan yang diambil mereka. Nah, kekayaan ilmu pengobatan diambil oleh mereka. Subhanallah. Fa ini rahimakumullah jami'an, ya. Fa adapun ulama yang berfatwa nggak boleh karena pengobatan nggak masuk akal. Karena bisa jadi seorang alim ulama belum mendalami ilmu pengobatan. Adapun ulama yang lainnya membolehkan karena dia tahu memang sudah teruji coba al-ibrah bil haqa'iq. Bahwasanya yang bisa diambil dari pelajaran itu adalah intinya dia sembuh, intinya dia membaik. Itu intinya. Barakallahu fikum. Dan ini rahimahumullah terapi pengobatan ini dengan menghisap racun. Dan terjadi juga di kampung kami, ya, ketika ada orang digigit ular, ya, ketika ada orang yang digigit ular, terapinya diantaranya dengan meletakkan yaitu duburnya katak, ya, katak yang warna hijau kulitnya tebal, ya, di bekas gigitan. Dan katak ini adalah rantai makanannya ular. Dan duburnya katak adalah manfaat sekali untuk menghisap racun ular yang sudah masuk ke dalam tubuh. Walaupun terapi ini sempat terhambat, ya, sempat terlambat. Seperti kasus orang tetangga kami yang sudah digigit ular hijau, ular yang sangat mematikan, sampai perutnya membesar, livernya sudah terjangkit racun, kemudian sudah masuk rumah sakit, sudah diinjeksi dengan sabu, serum anti bisa ular. Akan tetapi tidak juga berujung menampakkan hasil. Nah, akan tetapi apa, subhanallah, dengan terapi tradisional yang mungkin gak masuk akal bagi tim pengobat, tim nakes, ya, subhanallah menggunakan dubur katak sebanyak 7, subhanallah,
Ini memang nggak disebutin dalil dari Nabi, tapi bukan berarti pengobatan yang nggak dari Nabi itu haram atau makruh, bukan. Itu perkara dunia, silahkan luas. Sampai kata Nabi, antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Nah, kemudian diletakkan dubur kata pada bekas gigitannya, subhanallah, dalam waktu singkat perutnya langsung kempes. Nah, barakallahu fiik. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini di antara contoh-contoh pengobatan klasik. Nah, kemudian keumuman manfaat 3 jenis kurma awal atau mentah seperti talak mayang kurma, kemudian balah kurma yang kecil-kecil masih berwarna hijau, kemudian khulal warna hijau tapi sudah wujudnya besarnya seperti kurma kering ya, tapi masih hijau, adalah untuk meningkatkan syahwat pasutri dan menambah kekuatan berjima, hubungan intim. Ya, pada serbuk kurma mayang ini sangat manjur untuk kaum wanita yang sedang menjalani program ya, hamil, dan diminum sebelum jima, sebelum hubungan intim, serta juga dapat menguatkan lambung. Alhamdulillah sempat kami gunakan resep ini. Ya, ada sebagian teman-teman kita ikhwah, pasangan suami istri ini 7 tahun ya tidak kunjung hamil. Kemudian setelah konsultasi kami hanya anjurkan untuk membiasakan konsumsi panas dingin, dan kemudian kami hanya meresepkan yaitu dengan tolak ya, dengan serbuk kurma ya, atau dalam bahasa awamnya orang Arab fuhtah ya. Nah, fa ini subhanallah, pola makan panas dingin dijalankan selama yaitu 2 bulan plus resep ini, subhanallah, dengan izin Allah. Kemudian alhamdulillah mereka memberikan kabar info bahwasanya istrinya sudah hamil. Dan alhamdulillah sekitar 3 pekan kemarin memberikan info bahwasanya sudah berhasil anaknya lahir, alhamdulillah udah lahiran. Fa ini subhanallah rahmatullah, sehat itu mudah, sehat itu simpel. Karena sebabnya orang nggak punya anak, ya, ukum, mandul, nggak subur, ya, itu karena apa? Karena hormon. Obatnya hormon apa? Ya pola makan diperbaikin, itu saja. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah sampai di sini aja, ya. Bagi admin Ustadz Jamal, tolong dicatat kajian terakhir kita halaman 107. Barakallahu fik. Sedikit tapi sering lebih baik dari banyak tapi hilang semua. Barakallahu fik. Al-ilm idza akhadha al-kull dhahabal kull. Ilmu kalau diambil semua cepat-cepat, nanti hilangnya juga hilang semua cepat-cepat. Allah yubarik fik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Atas materinya, penyampaian materi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sesi tanya jawab. Bagi jemaah sekalian yang mau bertanya seputar materi atau seputar kesehatan, jemaah sekalian yang mau bertanya secara langsung bisa diklik resend atau juga secara via chat di kolom ini. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, tapi mungkin di sini ada yang mau bertanya secara langsung Ustaz. Dari Ibu Rizka ya, dari Ibu Rizka yang mengajukan pertanyaan, silakan pertanyaan yang singkat, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Rizka di mana? Saya dari Bengkalis, Riau. Ya baik. Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaannya. Dari Riau nih Bu ya. Iya dari Masya Riau, Allah. Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dulu saya pernah ya dengar kajian Ustaz. Sebelumnya dulu Ustaz obesitas kan. Jadi saya mau tanya, pola makan apa yang Ustaz laksanakan pada saat program penurunan berat badan itu Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, caranya makanya sehat itu mudah, sehat itu simple. Tentunya bagi saya, bagi yang tahu dan belajar. Nah, dulu kebiasaan saya ada 5 hal nih yang ada nempel pada tubuh saya. Pertama, dari saya SMA sampai saya belajar di Yaman, ya,
sekitar dari SMA sampai kemudian ke Yaman tuh sekitar 12 tahun jaraknya. Sakit mah ini 12 tahun ya. Sakit mah 12 tahun itu satu masalah pada saya. Kemudian yang masalah dari SMA sampai di Yaman itu yang kedua adalah BAB ya. BAB-nya subhanallah sepekan hanya sekali. Nah, kemudian yang ketiga ada rematik dan asam urat. Dan yang kelima obesitas. Nah, subhanallah saya coba teori seperti ini, konsep berpasangan. Kadang saya pakai teori panas dingin, kadang saya pakai teori food combining ala asam dan basah. Konsep berpasangan sebenarnya food combining tapi ala klasik Arab ya, baik yang sabit dari Nabi ataupun yang diajarkan oleh para ulama. Nah, dan menggunakan teori ini subhanallah ya, kadang ini kadang itu, kadang ini kadang itu, yang penting berpasangan saya pakai. Subhanallah, dalam hitungan 1 hari sampai 3 atau 4 hari BAB 1 hari bisa, permisi akramakumullah, permisi 3 kali sampai 5 kali ya. Ternyata ini adalah sudah masuk proses yang sangat cepat dengan proses DUC, Direction of Cure, atau healing crisis ya, healing crisis ya. Efek dari obat itu atau reaksi dari pengobatan ini udah mulai ya. BAB sering, kemudian tubuh lemas, ini sedang didetoks ini. Kemudian ajibnya akramakumullah ya, BAB-nya karakternya sangat hitam dan pekat sekali, yang seumur hidup nggak pernah saya lihat. Nah, ketika kami kolaborasikan dengan teman-teman dari Sinse ya, bahwasanya mereka menyampaikan ini adalah plak-plak di usus yang sudah luluh lantak ya. Semakin tambah umur kita, plak di usus kita semakin tebal. Apalagi kalau pola makannya kacau. Ya. Waktu itu subhanallah, pola makan saya kacau waktu di Arab, waktu saya belum praktekin teori ini. Ya. Waktu itu subhanallah, kebiasaan saya 1 hari bisa minum Pepsi 1,5 liter tuh dengan teman-teman nih. Nah, kita satu kompleks sama teman-teman, 1,5 liter kasih es, minum dari pagi sampai sore karena saking panasnya cuaca di sana, sampai 45 derajat bahkan 53 derajat, hanya menghibur di lisan sebenarnya. Kemudian kebiasaan kami makan bareng-bareng, ngundang makan teman-teman, masya Allah. Dari situlah semakin parah kondisi saya, sering sakit-sakitan, lambung begitu panas, nyeri, makan apapun sakit. Kalau sudah sakit, pontang-panting di atas tempat tidur. Nah, nyeri pada perut ya. Subhanallah, ini hitungan 1 sampai 3 hari 4 hari, dalam waktu singkat nyeri itu hilang ya. BAB karakter seperti demikian. Kemudian tetap sabar subhanallah, dalam hitungan 1 pekan sengaja saya praktekkan teori ini karena saya berazam, bertekad kalau saya sukses saya harus nulis buku ya. Waktu itu saya tulis bukunya semacam artikel berapa halaman yang dikoreksi oleh Syekh kami, Syekh Fahad Al-Adni rahimahullah ya. Saya tulis dalam bahasa Arab dan kita sebarkan ya. Kita sebarkan ke kaum muslimin yang ada di Yaman pada waktu itu. Subhanallah, setelah kami timbang dari hitungan 1 pekan, berat badan langsung turun 8,2 kilo ya. 8,2 kilo. Dalam hitungan 2 pekan turun 17 kilo. Bahkan teman kami juga salah satunya orang penduduk Yaman ya, beratnya 135 kilo. Dengan pola makan ini turun dalam 1 bulan 35 kilo. Ini cara yang sangat simpel masya Allah dan sangat masuk akal. Sebagaimana disampaikan oleh senior kami, Bapak Profesor Dr. Rahmat Sugih, SPGK, SPGM, beliau termasuk dosen guru besar kedokteran yaitu FKUI, kedokteran UI dari ilmu gizi, juga sempat menjabat sebagai ahli gizi se-Indonesia. Beliau menyebutkan ini teori yang sangat masuk akal sekali. Cocok dengan teori untuk menstabilkan tubuh kita, termasuk hormon, termasuk kelenjar pituitari. Wah, itu ajib. Nah, beliau mendukung, cepat harus bikin buku Ustaz, katanya beliau. Ketika di salah satu kajian
di salah satu masjid, yaitu Masjid Al-Azhar Cempaka Putih waktu itu. Nah, kemudian subhanallah dalam 1 bulan turun 35 kilo. Dan ajibnya bukan hanya tubuh yang turun, berat tubuh yang turun, ajibnya sakit mah hilang. Sejak saat itu coba-coba makan cabai, tidak ada rasa sakit. Ya, coba makan ini makan itu sudah hilang. Sampai saat ini, ya, dengan izin Allah, ya, saya praktekkan dari tahun 2013 sampai saat ini. Sampai tahun ini 2021 ini. Alhamdulillah lambung betul-betul nyaman. Nah, tubuh juga ringan. Ya, energik didapat. Ya, sakit mah hilang, rematik hilang. Kemudian asam urat hilang. Kemudian obesitas Masya Allah hilang. Ya, semua hilang semua dan BAB setiap hari normal. Wah, ini perlu diperhatikan memang. Kemudian selain pola makan panas dingin, juga teori yang kedua adalah teori Anda menerapkan makan pada jadwal-jadwalnya. Seperti yang ada di dalam buku La Tay'as Shifa'u Qarib ini kami sudah jelaskan. Ya, misalkan kita memahami alur jadwal dengan makanan kita. Katakan jam 4 sampai jam 12 jadwal detox, berarti Anda jangan konsumsi makanan yang berat di jadwal detox. Konsumsilah makanan yang membantu proses detox. Itu aja intinya. Seperti apa? Nabi air nabit, ya, kurma. Nah, Nabi juga bersabda pagi hari makan 7 kurma, Masya Allah. Nah, sesuai dengan jadwal detox. Barang siapa makan 7 kurma ajwa di pagi hari, ya, kata Rasulullah, man tasabbaha man istabaha bisab'i tamratin ajwa lam yadhurhu fi dzalikal yaum as-sihr wal sum. Enggak membahayakan racun juga sihir. Nah, dan cocok sama jadwal mencuci racun di pagi hari. Masya Allah, ajib. Ya. Kemudian siang jam 12 sampai jam 8 malam, tubuh siap mencerna makanan berat. Makanya ini pada jam-jam makan siang, makan malam ada pada agenda kedua ini. Tapi tetap panas dingin. Kalau Anda misalkan makan panas, contoh yang panas, ya. Contoh yang panas seperti apa? Ayam, kambing, burung, kemudian kelinci, kemudian daging kuda, sapi kecil, anak sapi, ejel, kemudian ikan asin, ya, kemudian kuning telur, kemudian hewan-hewan ini semua sifatnya adalah panas. Cari penetralnya yang dingin dari sayuran, bukan dingin dari protein hewani, bukan. Misalkan kambing panas, pasangannya ikan laut, bukan. Nah, pasangannya tapi sayuran yang dingin, misalkan labu kuning, walau hanya cuma satu aja, labu kuning dengan kambing, misalkan timun dengan kambing, sayur salad dengan kambing, selesai, tanpa harus nasi, ya. Wah, mindsetnya orang Indonesia kalau nggak makan nasi ini berarti belum makan. Ini hanya mindset saja. Nah, kalau Anda makan nasi, cari pasangan yang dingin. Ya, misalkan Anda makan ketoprak, ya, ya, atau nasi pecel, ya. Tapi sayurnya juga yang banyak. Nah, ini contoh. Wah, ini jadwal di siang, makan siang. Makan malam juga demikian. Jangan lebih di atas jam 8, di bawahnya jam 8. Mau kebiasaan disebutkan dalam riwayat. Sebagian sahabat makan itu sebelum maghrib, ya, bahkan disebutkan dalam hadis, dalam buku ini disebutkan juga, ya, sebagiannya disebutkan sebelum maghrib, bisa juga antara maghrib dan isya, juga bisa setelah sholat isya di bawah jam 8. Dan kebiasaan Nabi SAW setelah sholat isya itu istirahat, ya, bukan setelah sholat isya jalan-jalan jam 9 jam 10 malam ke mall kuliner, bukan jadwal setelah isya itu olahraga, bukan jadwal setelah isya itu begadang, bukan, istirahat. Nah, jam-jam inilah untuk menormalkan tubuh kita. Kalau tubuh kita keluar dari jam-jamnya, akan cepat terjadi penuaan organ, cepat terjadi masalah penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Nah, itu. Kemudian jam 20.00 sampai jam 4 pagi pencernaan mulai istirahat. Makanya kalau Anda makan di atas jam 8, pencernaan nggak maksimal, ya. Berarti sebagian tercerna, makanya ketika tidur kadang kita berkeringat. Sebenarnya ada sebagian metabolisme yang masih berjalan, tapi nggak maksimal. Akhirnya apa? Sebagian makanan yang nggak tercerna akan terjadi ufunah, pembusukan di dalam usus. Sehingga apa? Sering kembung, terus lemes, kelingan, ya, bangun pagi nggak semangat. Kenapa? Masalah pada malamnya ini, pola makannya. Nah, kemudian yang berikutnya, hindari makan minuman instan. Ya.
Juga hindari banyak gula, banyak garam. Kenapa? Kandungan-kandungan ini, juga karbo jangan terlalu banyak. Juga kandungan-kandungan ini kenapa? Di antaranya seperti garam, itu mengikat cairan. Sebagaimana konsep ya, rumus kimiawi NaCl ya plus H2O jadinya NaOH. Artinya apa? Garam tadi akan mengikat apa? Cairan dalam tubuh kita. Ketika detoks, racun harusnya dibuang. Ya, ketika dengan panas dingin harusnya tubuh dibersihkan. Gara-gara banyak garam. Ya, juga termasuk banyak gula. Akhirnya diikat. Apa yang terjadi akhirnya? Mereka nggak keluar, nggak maksimal. Oh, saya kok sudah konsep panas dingin, tapi kenapa turunnya 1 minggu cuma turun 0,5 kilo, 1 minggu cuma 1 pekan cuma turun 1 kilo. Berarti ada yang nggak beres. Nah, barakallahu fiik. Insya Allah itu saja. Cara sangat simpel, insya Allah. Barakallahu fiik. Iya, baik Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik atas jawabannya. Baik Ustaz, mungkin kita buka sesi tanya jawab yang via chat yang sudah masuk Ustaz. Dari Bapak Muhammad Ansari. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai kebiasaan setelah sholat subuh lalu zikir malah tidur Ustaz, tidur kembali. Alhasil saat bangun itu lemas dan pikiran suka terganggu. Padahal ingin sekali zikir pagi, zikir bahkan ingin menunggu sampai syuruk. Tidak hanya subuh, bahkan waktu yang terlarang untuk tidur di waktu asar dan maghrib. Bagaimana Ustaz kiat-kiat agar tidak terasa ngantuk Ustaz di waktu subuh atau setelah maghrib ya? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Orang ngantuk ya ketika habis fajar atau setelah maghrib ngantuk ya. Pertama, kalau kita lihat sebabnya, banyak sebab. Sebab dari sisi ukhrawi, ingat hadis Nabi SAW. Kalau ada seseorang yang tidur malam hari, kemudian apa yang dilakukan setan? Yaqidu syaitan bithalatha uqad. Setan itu meletakkan 3 ikatan di lehernya. Ya. Ketika melemparkan 1 ikatan, setan sambil berkata, "Alaikan num tawil farqud." Bagi kamu tidur yang panjang, tidurlah. Ikatan kedua, ikatan ketiga. Ini sebab ukhrawi. Atau di dunia dini ya, atau dini. Ya. Kemudian ketika bangun tidur, ikatan ini 3 ikatan akan lepas. Satu dengan apa? Dzikir ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1 ikatan akan lepas. Kemudian dia beranjak berwudu, ikatan kedua lepas. Kemudian dia sholat, ikatan ketiga lepas. Nah. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa'asbaha tayyiban nafs, nasyitan wa tayyiban nafs. Maka paginya dia akan menjadi orang yang jiwanya baik dan dia orang yang semangat. Nah, bisa jadi kita sebagai seorang muslim, sebagian adanya yang masih ngantuk dan gak semangat, apalagi pagi-pagi bangun sudah etep. Ya, mood sudah gak baik, jiwa gak baik. Nah, ini ada masalah ini. Bisa jadi kalau seorang muslim ya wudu, sholat sudah, cuma mungkin lupa, gak baca doa bangun tidur. Nah, masih ada 1 ikatan yang mengganjal di leher dia. Nah, kalau orang kafir ya semua ini 3 ikatan ini masih nempel terus tiap hari seumur hidup dia, tambah terus. Nasallahu afiyah. Nah, itu rahmatullah dari sisi perkara apa? Agama, ya. Kedua, ini termasuk ciri-ciri ada ciri perkara-perkara yang enggak bisa dipegang. Bisa jadi apa? Ada jin yang nempel pada tubuh Anda. Ya. Bisa jadi nempel pada tubuh Anda. Nah, membuat Anda malas untuk zikir, malas untuk ibadah. Nah, ini 2 hal ini hati-hati. Maka apa? Sering zikir pagi petang dan sering ruqyah, ya ruqyah mandiri dan hadiri kajian-kajian ya offline-nya, online-nya. Kemudian hadiri sholat 5 waktu, banyak sibukkan sama ibadah. Lama-lama akan hilang dengan izin Allah, jin tersebut. Kemudian yang berikutnya dari perkara duniawi. Perkara duniawi
masih perkara yaitu agama yang sebelumnya, bisa jadi Anda mungkin sholat malam. Anda sholat malam, Masya Allah, misalkan dari jam 2:30. Kemudian Anda langsung sholat subuh. Sholat malam, sholat sunnahnya semangat. Tapi sholat subuhnya kelewat. Ini termasuk jebakan iblis. Sholat subuh kelewat, atau sholat subuh bisa tapi ngantuk-ngantuk. Kemudian setelah subuh nggak bisa dikira pagi petang, langsung tidur. Ya, ini juga termasuk jebakan iblis. Nah, makanya disebutkan Nabi SAW termasuk sholatnya Nabi Daud, sholat malamnya, ya, dia sholat tidur, ya, sholat tidur. Ada puasa Daud, puasa nggak puasa, sehari puasa sehari nggak. Nah, sholat malamnya juga gitu, perlu istirahat. Bahkan Abu Hurairah kalau sholat malam demikian, membangunkan Abu Hurairah sholat malam, kemudian dia bangun, ya. Kemudian dia membangunkan. Kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dengan keluarganya, ya, Abu Hurairah selesai sholat malam memercikkan kepada istrinya air di wajahnya, kemudian istrinya sholat. Kemudian istrinya selesai, kemudian ganti anaknya yang dibangunin. Demikian seterusnya. Dan termasuk sunnah yang dilupakan, setelah sholat malam, kemudian datang adzan fajar, Rasulullah kadang membentangkan kakinya. Istirahat sebentar. Ya, istirahat sebentar baru sholat subuh. Untuk apa? Sholat subuhnya biar semangat. Ini dari sisi dunia. Dari sisi agama. Adapun dari sisi dunia, bisa jadi ini adalah tanda-tanda tubuh Anda perlu didetoks. Ya, banyak racun di dalam tubuh Anda. Dengan ciri-ciri ngantukan, dengan ciri-ciri perut kembung, lemes, pusing, ya, kemudian kadang sering diare, kadang malah sulit BAB, ya, dan tanda-tanda yang lainnya sangat banyak sekali. Alhasil terapi diri Anda dari sisi agama ataupun dari sisi dunia. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu. Nah, Ustaz, barakallahu fik, masih ada sisa waktu 5 menit ke depan. Insyaallah. Kita buka sesi tanya jawab yang melalui yang bertanya secara langsung. Ada Bapak Rahmat Jailani. Ya, assalamualaikum Ustaz. Silakan secara singkat pertanyaannya, Bapak di mana? Ya, saya Rahmat di Pondok Gede, Bekasi. Ya, silakan Bapak. Untuk kasus hepatitis B, Ustaz, apakah ini udah bertahun sakit hepatitis B-nya, cuman tidak ada keluhan, hanya gejala saja. Sering minum rebusan kunyit dan bawang putih Ustaz selama ini, dan kayu manis. Apakah ini bisa Ustaz? Selain makan kurma. Jadi rebusan kunyit, bawang putih, dan kayu manis. Nah, Ustaz. Fikum barok. Nah, kunyit, ya, sifatnya kunyit nih, ya, di sana ada, lihat ya, ada kunyit, ada bangli, beda-beda, ya, dua-duanya sifatnya dingin, tapi fungsi untuk tubuh beda. Kunyit cocok untuk tubuh yang dia ada badannya panas, tapi sifatnya tubuhnya dingin. Adapun bangli cocok untuk orang yang panas, tapi memang tubuhnya dia panas, ya, tubuh dia panas. Nah, kemudian kunyit ini memang cocok untuk liver, ya, terkenal dalam bahasa Arabnya juga hurt, ya. Ini juga untuk diantara membuka sumbatan-sumbatan yang ada di liver, seperti saluran bilirubin yang tersumbat. Karena ketika ada hepatitis juga selain SGOT, SGPT meningkat, dia juga ada sumbatan, ya, liver dan empedunya, sehingga terjadi jaundice atau icterus, ya, matanya kuning, ya. Karena aslinya warna kuning ini untuk mewarnai urin, untuk mewarnai air kemih dan BAB. Karena tersumbat jadinya kemana-mana. Ke tangan jadi kuning, kulit kuning, mata kuning, wajah kuning. Nah, alhasil karena dia liver ini tempatnya untuk metabolisme juga, pencernaan juga, ya, maka nomor 1 adalah pola makan diperbaikin. Ya, lazim.
Kemudian pilih makanan yang paling bagus untuk liver. Tadi yang manis-manis. Nah, kunyit juga tidak mengapa. Dan di antara fungsi bawang, di antara juga untuk membuka sumbatan. Ya, sebenarnya masih banyak hal yang lainnya untuk membuka sumbatan-sumbatan di liver. Ya, tapi yang Anda konsumsi tidak mengapa. Sekali lagi, herbal itu dikonsumsi sampai kapan? Sampai kondisi membaik. Jangan terlalu panjang, terlalu lama. Dikonsumsi sampai lama sekali. Dan kadang termasuk herbal kalau dikombinasi, Anda kombinasi, herbal ini juga sekaligus sebagai penetral bagi herbal itu sendiri. Misalnya katakan misalkan herbal panas ketemu dingin. Misalkan memberikan herbal habbatus sauda, katakan. Habbatus sauda dicampur dengan contoh misalkan jeruk nipis misalkan. Habbatus sauda sama jeruk nipis. Nah, atau habbatus sauda langsung dicampur dengan campuran contoh timun, langsung dikonsumsi bebarengan. Jadi sudah apa? Sudah berkurang manfaatnya habbatus sauda. Makanya rahasia kedokteran Arab klasik kata Ibnu Qayyim termasuk pengobatan yang diajarkan Nabi, rata-rata satu penyakit satu obat. Nah, satu penyakit satu obat. Jadi apa? Jangan terlalu banyak kombinasi obat dan juga obat dikonsumsi sampai membaik saja. Nah, termasuk SGOT, SGPT yang tinggi ya, dari gejala yang pernah kami coba, ada yang sampai angkanya 2000. Kita gunakan pakai burung merpati, silakan cek di IG tentang pengobatan yang aneh ya. Subhanallah, turun jadi 200. Turun jadi 200. Bahkan ada yang sampai sudah sirosis, livernya rusak. Nah, ajib. Nah, juga sampai drastis sekali perbaikannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan simak tentang terapi hepatitis. Antum lihat di IG kami insyaallah. Iya. Baik Ustaz, masih ada pertanyaan yang masuk via chat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mengobati penyakit radang tenggorokan Ustaz? Dan makanan apa yang harus dikonsumsi Ustaz? Syukran. Barakallahu fiik. Radang tenggorokan, ada satu hadis yang disebutkan dalam Rafat Imam Bukhari ya, juga Muslim, alaikum bihadzal ud al-hindi fa inna fihi sab'ata ashfiyatin min hadzatul janb. Hendaknya kalian menggunakan kustul hindi ya, yang dia mengobati 7 macam penyakit. Salah satunya adalah datul janb. Datul janb adalah pleuritis atau infeksi pada selaput paru-paru ya, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari yang menyendiri disebutkan juga dari 7 penyakit ini ya, selain datul janb atau pleuritis disebutkan, yang kedua disebutkan al-udrah. Al-udrah ditafsirkan oleh para ulama dan ahli kedokteran modern zaman sekarang, Syahani mengatakan al-udrah adalah penyakit sekitar yaitu antara THT. Ya. Ada yang menyebutkan lainnya seperti al-alaq. Al-alaq yaitu tonsilitis atau amandel. Dan faringitis atau nyeri tenggorokan itu juga termasuk. Kalau amandel terjadi di tonsilitis, terjadi pembengkakan di amandel. Tapi kalau ciri khas faringitis yaitu ketika buat nelan sakit, nelan ludah aja sakit. Ya, ini kustul hindi cocok banget. Anda gunakan kustul hindi. 1 sendok teh dengan segelas secangkir air panas, biarkan 15 menit, konsumsi pagi dan petang ketika perut kosong. Wallahu a'lam bishawab.